Oke, di samping kita udah ada RWB-nya William yang terbaru, 997 Subasa. Mobil ini sih, menurut gue sih overallnya sih cakep banget ya, kombinasi warnanya, terus body stylenya, cakep sih, velgnya semuanya. Banyak banget juga yang udah bantuin juga teman-teman, terus juga kenalan-kenalan yang buat bantuin project ini sampai selesai. Dan seru banget sih, proyek ini seru banget. Yang gue mau bahas paling sedikit ya, RWB itu jadi dia sistemnya, caranya itu adalah kita beli kit ini bodinya ada yang basicnya, ada yang bisa ditambah add-on apa lagi. Nah, tapi harga-harganya itu udah include sama pemasangan. Ini yang menarik menurut gua, karena biasanya kalau body kit lain itu kita hanya beli partsnya aja, masalah instalasi, masalah troubleshoot apa segala macam ya itu udah selebihnya ada di customer ya. Nah kalau ini enggak, ini memang dipasangin sama yang ngedesain dan memang makernya. Gue dulu juga sempat ngobrol sama Nakai, jadi body kit ini nggak hanya dari segi desain ataupun dari segi model buat cakep aja di mobilnya, tapi karena dia itu basicnya juga pakai mobil buat di sirkuit, jadi dia desain, dia cobain di sirkuit. Kalau misalnya memang ada yang menurut dia kurang, misalnya contohnya shape-nya kurang lancip ataupun kurang gede scoop-nya atau apa, itu akan di adjustment dulu. Jadi bisa dapat fix sampai yang menurut dia cocok, baru nanti dia bikin produksinya untuk ditawarin ke orang-orang yang minat. Jadi mobil ini didapat William itu awalnya warnanya putih. Warnanya putih, terus sama William sempat di wrapping ungu. Di wrapping ungu, terus ke William sengaja nggak cat karena dia tahu untuk nanti karena dia beli mobil ini memang buat dijadiin RWB. Dia tahu dia akan build nanti mobilnya. Jadi ya sementara, jadi dia pakainya wrapping stiker. Nah, kemarin jadi kita bongkar stiker ungunya, kita balikin lagi ke body putihnya, baru kita kerjain untuk proses catnya. Nah, gue kan sebenarnya di sini kebagian untuk ya parts gedenya gue itu adalah pengecatan. Makanya di video ini juga nanti ada beberapa klip proses dari pengecatan, terus juga lanjut ke pemolesan setelah cat, terus juga kebetulan fitment velg ini final fitmentnya sama Rian dari Antelope itu juga dilakuin di sini. Nah, jadi di video ini bisa gue liput juga tuh proses fitmentnya velg dari Antelope Forge ini. Ini custom, jadi dari desainnya velgnya sama lebarnya sama PCD-nya, offsetnya semuanya custom.
Nah, satu-satu gue bahas mengenai cat. Ya kalau ngecat body mobilnya sendiri sih biasa. Cuman memang pemilihan warna ini William sendiri yang pilih. William yang dapat inspirasinya namanya Underberg Green. Ini dari warnanya Porsche. Yang Porsche tua sih, bukan Porsche baru juga gitu. Nah, William pilih warna ini, kita eksekusi di mobilnya. Body kitnya sendiri bahannya fiber. Bahannya fiber. Apa bedanya sama bahan-bahan fiber yang biasa gue kerjain ataupun yang beredar di Indonesia? Fibernya dia ini masih agak flex. Jadi benar-benar body kit itu datang, gue nggak ada kerjaan nyeting. Gue benar-benar langsung siapin prepare ini body kit fiber-fiber ini ngecat. Habis itu langsung gue cat. Nah, settingnya sebenarnya itu dilakuin pada saat pemasangan karena ini body kitnya masih agak flex, jadi dia bisa setting pada saat pasangnya. Makanya kalau kalian lihat di video sebelumnya, waktu pemasangan dia ada tuh, ada yang dia gerinda untuk fitmentnya biar lebih pas, ada yang dia twist sedikit. Nah, cuman dari gua nggak ada sama sekali nyeting ini body kit. Terus kenapa gue juga bisa yakin banget buat langsung ngecat body kit ini karena sebelum mobil ini, mobilnya William yang sebelumnya kan yang Subaki juga udah pernah gue kerjain. Nah dari situ gue udah tahu lah kayak apa sih sebenarnya karakter dari body kit yang dibikin sama RWB itu. Ya, kalau flashback ke sebelum-sebelumnya lagi juga, waktu RWB Indonesia pertama itu kan sebenarnya ada di Bandung, punyanya Terror Garage. Nah dua mobil yang pertama itu juga gue yang ngecat. Nah dari situ gue juga lihat build-nya, di situ juga gue sempat ngobrol sama Nakai, maka tadi yang bisa gue jelasin bahwa dia ngetes dulu dari aerodinamik dari body kit ini, dia tes di track. Nah dari situ gue udah tahu, oh karakter body kitnya dia begini, jadi emang nggak usah disetting, fitmentnya overall udah oke, gue tinggal finishing, cat, biar dia bisa siap pasang. Nah kalau untuk 997 kit ini, sebenarnya mobil ini aslinya ada fog lamp-nya di bumper. Justru ini di delete fog lamp, dia ada panelnya lagi untuk ngedelete fog lamp-nya. Karena posisi fog lamp-nya itu kena sama canard-nya. Ini kan ada canard nih, dua hitam. Nah, jadi fog lamp-nya dia delete, dia pasangin panel buat nutupin bekas lubangnya fog lamp, baru dia pasangin canard. Untuk velg ini custom, yang tadi gue sempat bahas. Velg ini custom bikinannya Antelope, Rian Melano, kalau kalian familiar namanya. Itu sih salah satu nama yang udah lama banget lah di dunia otomotif, terutama fitment velg dan custom fitment untuk velg. Sekarang udah ngerambah ke custom velg. Jadi antara face-nya, lips-nya, offset, PCD itu bisa di custom sesuai dengan spek mobil dan maunya kita. Ini untuk dop tengahnya ini modelnya kayak center lock. Tapi sebenarnya mobil ini belum pakai center lock, mobil ini masih pakai baut 5 seperti standarnya waktu sebelum dirobah jadi RWB. Tapi covernya, dopnya modelnya center lock. Dipakai badge tengahnya ini asli dari Porsche. Jadi beberapa orang nyangkanya ini center lock punyanya Porsche aslinya. Karena 997 memang ada tipe yang dia pakai carbon ceramic brake sama center lock dari standarnya dari pabriknya. Jadi belakang itu tadinya waktu di fitment itu sebenarnya pakai spek lebarnya 12,5. Cuman akhirnya sama Rian dirobah pakai lebarnya 13. Offsetnya kira-kira sekitar 99, minus 99. Jadi velg itu nggak harus dari Nakai yang supply, tapi Nakai bisa kasih spek yang biasanya kepasang. Tapi pemilik-pemilik RWB itu biasanya ngelakuin tweak juga sih, kadang
pengen yang fitmentnya mau lebih keluar, mau lebih ya sesuai sama preferensi mereka, jadi akan dia robah-robah juga sih dari patokan awal yang biasanya Nakai kasih. Ini kayak sekarang posisinya ban belakang ini kepasangnya lebar dengan spek 325. Rasanya akan dirobah ke 335 sih biar lebih maksimal lagi lebarnya. Untuk suspensi ini juga udah pakai air cup dari ISX. Jadi bisa di adjust depannya. Jadi kalau pada saat jalannya lagi nggak memungkinkan, perlu ditinggiin. Karena kan jalanan Indonesia ya tahu sendirilah. Ada beberapa obstacles, ada polisi tidur, terus jalanan rayanya juga kadang nggak semulus itu. Jadi ini dipasangin juga air cup dari ISX. Untuk wing yang kepasang di mobil ini, setahu gue untuk di 997 ini pertama kalinya Nakai pakai wing yang lumayan besar, makanya dia pakein X-bar. X-bar itu dari, kalau kalian penasaran ya itu yang tadi gue bilang. Nakai bikin X-bar buat penguat wing itu, dia bikin pakai aluminium, pipa aluminium yang tadi diameternya sekitar 9,5 cm tadi. Sorry, 9,5 mm tadi. Untuk jok di mobil ini William udah pasangin Recaro Sportster. Itu udah kepasang di mobil ini. Terus udah ada roll bar-nya juga. Buat gue yang menariknya dari 997 Turbo ini, jadi Nakai itu harus bikin fender belakangnya itu ketemu sama scoop aslinya bawaan mobil, scoop yang buat dinginin udara ke ruang mesin. Nah, Nakai ternyata masih pakai scoop aslinya, tapi terus dia cover lagi sama scoop bikinan dia. Menarik sih itu buat gua, detail yang sangat menarik lah. Terus untuk inner fender juga, jadi dia masih pakai potongan dari aslinya bawaan mobil, lalu dia bikin dari fiber patch-patch tambalan untuk ngisi area-area yang nggak ke cover sama inner fender bawaan mobil. Mobil ini interiornya juga udah di restore. Warnanya memang aslinya memang coklat. Cuman kemarin di restore biar seger aja, karena kan mobil ini juga bukan mobil yang keluaran baru ya. Jadi ya adalah beberapa yang mesti di-adjust. Nah, untuk restore interiornya ini sendiri dikerjain di Prestige Auto Detailer. Mungkin kalian familiar sama PAD atau Prestige Auto Detailer itu sebagai salon mobil ataupun coating. Tapi mereka sekarang udah ngembangin line up untuk ke restorasi interior. Nah, ini menarik juga nih. Dari Prestige Auto Detailer bukan hanya merestorasi kembali ke original, tapi ada beberapa custom parts yang dia pasangin. Makanya kalau kalian lihat dari seal plate-nya itu ada tulisannya RWB. Jadi pas kita buka pintu di bagian injekan kaki itu sekarang tulisannya RWB. Terus di belakang di bagiannya tempat jok belakang, nah itu juga ada badge-nya RWB yang dia bikin. Itu custom dari Prestige Auto Detailer. Untuk detail pemasangan body kitnya, ini dari antar panel, dari panel fiber ketemu sama panel bodinya, itu ada semacam karet hitam, yang mana sebenarnya itu adalah karet sealer. Itu dari sealer yang dia bentuk, dia mold pakai jarinya dia sendiri. Tapi kalau orang nggak lihat atau nggak lihat bagaimana prosesnya ataupun nggak tahu, akan ngiranya ini adalah karet meteran yang dipasang dengan rapih untuk ngisi fender antara gap dari panel fiber dengan panel body. Tapi ini semua yang garis-garis hitam ini adalah custom dan itu semua dia tarik pakai jarinya dia sendiri. Itu juga yang mau ngebedain ya sih menurut gua. Ini bukan sekedar parts yang lo beli, tapi ada art yang kepasang di mobil lo gitu. Karena
dia yang ngedesain, dia yang masangin, dia tahu kayak apa barang kualitasnya dia, jadi dia tahu gimana dia bisa nge-tweak ataupun dia bisa optimalisasiin sampai segimana. Jadi ya bener-bener satu tangan. Karena basicnya Nakai juga dia emang seneng buat pakai mobilnya dan dia juga pakai ke track gitu. Dia nggak hanya masang bodi aja bisanya. Kalau kalian merhatiin sih, dia ngelakuin spuring juga. Jadi spuring atas mobil yang dia build itu dia lakuin. Jadi pengaturan chamber, pengaturan caster itu dia lakuin juga pada saat build. Bukan ke bengkel spuring dan nggak pakai alat spuring. Dia udah punya patokan-patokan titik-titik geometri dari mobil itu, dia tandain, udah dia bikin setelan dari apa yang ada existing. Kemarin juga ada kejadian menarik. Nakai nanya ke gua, dia nanya baut inner fender. Padahal gue tahu dia lagi mau masang wing. Ternyata kakinya wing, spoiler bagasi itu, dia pakai baut dari baut inner fender. Gue sih nggak ngira loncatnya sejauh itu dari baut inner fender yang dia nggak pakai, dia alihin malahan ke belakang. Jadi ya build-nya mobil ini jadi orang agak bias gitu antara ini mana yang memang baut original mobil, mana yang memang bawaan mobil, mana yang custom. Emang agak bias, tapi jadinya ya itu nyatu banget sih menurut gua konsepnya. Walaupun dia kan adalah modifikator aftermarket ya, bukan dari OEM-nya ya, cuman bisa nyatu sih menurut gua. Di video kali ini yang lebih gue tunjukin itu adalah proses dari bagaimana mobil ini dari mobil standarnya Porsche bisa berubah ke RWB. Memang gue nggak ambil beauty shoot yang bagus dengan back sound lagu yang bagus atau apa. Ya karena memang gue lebih ke pengen nunjukin ke kalian, mungkin teman-teman yang nggak bisa datang kemarin ataupun yang belum ngelihat langsung kayak apa sih detailnya. Jadi kebanyakan video-video yang gue ambil ini shootnya akan lebih dekat ataupun zoom sama detail-detailnya. Ya nantinya teman-teman akan ngelihat ada aja misalnya kekurangannya atau apa. Karena ya balik lagi ini adalah custom bikinan manusia, bukan pabrikan ataupun robot, tapi ya it's an art gitu. Menurut gue it's an art yang apapun itu kekurangannya kecil-kecil sedikit-sedikit ya itu semua ada dalam proses pembangunan dari mobil ini gitu. Yang paling penting adalah overall-nya, eksekusinya semuanya cakep. Untuk build mobil ini banyak banget pihak-pihak yang udah bantuin dari untuk ngecatnya ini di Autolook, terus untuk interiornya di restore di Prestige Auto Detailer, terus juga untuk velgnya dari Antelope, ya ban juga, terus pemasangan ban dibantu juga sama SM Motorsport. Habis itu untuk tempat kemarin nge-build itu kita di showroomnya Ivan Motor yang di Pik 2, showroomnya yang terbaru. Kalau Ivan Motor kan tadinya showroomnya di Arteri Pondok Indah, nah ini sekarang ada showroomnya yang baru di Pik 2.
banyak sih yang bantuin, dan beberapa nama-nama lain yang mungkin nggak kesebut nih karena banyak yang bantuin banget buat terjadinya project mobil ini. Beberapa parts yang nempel di mobil ini unik sih menurut gua. Nggak semuanya itu barang-barang otomotif parts. Jadi kayak lips hitam yang ada di bumper depan itu dia dari karet lembaran yang dia satuin sampai sepanjang bumper ini, baru dia pasang di bumper, baru dia cut bentuknya sesuai yang dia mau. Jadi setahu gua itu dia dapat dari toko stationery ataupun macam kayak kalau di kita semacam S Hardware. Terus dia untuk support dia juga pakai biasanya di bagian dalam itu pipa aluminium. Pipa aluminium yang diameternya sekitar 95 mm. Nah, itu juga dia dapatnya dari toko-toko perkakas lah. 997 ini harus ngelakuin perubahan juga di tutup tangki bensin. Karena tutup tangki bensin yang ada di sebelah kanan depan itu dia berpotongan dengan fender sebelah kanan. Engsel aslinya dia potong, dia robah engselnya. Bentuknya sih jadi lucu ya, jadi unik lah. Karena nggak seperti standarnya gitu dia bukanya. Nah, engselnya itu dia pakai engsel biasa, dia double engsel, itu seperti engsel yang biasanya dipakai buat pintu ataupun buat lemari. Itu dia implementasiin di sini. Jadi ya gue amazed sih sama bagaimana dia menggunakan resource yang ada tapi eksekusinya bisa kayak gini. Dan semua mobil yang dia bangun itu nggak semuanya lancar-lancar aja. Tapi ya dia hampir selalu bisa lah untuk nanganin buat overcome troubleshoot ataupun problem-problem yang ada di lapangan gitu. Contohnya misalnya dudukan aslinya dia sebenarnya perlu tapi bracketnya udah nggak ada, akhirnya dia harus bikin bracket custom ataupun bushing ganjelan karet yang tadinya bawaan mobil tapi udah nggak lengkap, nggak ada, dia terus jadinya bikin atau dia akalin. Jadi kalau ngelihat build-nya dia kan biasanya disediain satu kursi tuh buat dia. Kadang orang ngelihatnya, oh ngaso nih, ngerokok santai-santai, minum santai. Itu dia sambil mikir karena kelihatan sekali. Dia lagi ngerokok, di tengah-tengah rokoknya belum selesai, dia berdiri lagi, dia deketin mobilnya, dia menuju ke daerah yang dia tadi pikirin. Langsung dia eksekusi. Menarik, makanya menurut gue ya, walaupun udah pernah nonton build-nya Nakai beberapa kali, gak akan pernah sama. Setiap build selalu ada ceritanya. Behind the build juga pasti ada ceritanya. Jadi perjalanan dari mobil ini sampai selesai itu satu hal yang menarik banget sih menurut gua. Jadi gue juga seneng banget sih bisa turut andil lah, ada campur tangannya gue di bikin mobil ini. Pada saat mobil ini selesai pun ya rasanya seneng banget walaupun bukan mobil gue ya, tapi oh ternyata hasil kerjasama dari beberapa orang, baik yang kenal ataupun tadinya nggak kenal, bisa nyatu di satu mobil dan hasilnya kayak gini sih.